Kalau Anda nggak siap dicemburuin, jangan pacaran. Karena kalau Anda sudah rebut hati orang dan dia jatuh cinta sama Anda, dengar baik, pasti bakal ngalamin yang kayak gini, rese dari pagi udah di good morningin, siang lagi break makan siang ditanya, hai say lagi ngapain, itu udah rese. Kalau berantem sama pacar, akal sehat udah gak jalan, ide udah gak keluar. Jangan berani ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Healthy dating, pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat tuh kayak gimana sih? Ya yang gak berantem-berantem terus kayak tadi itu, nyakitin terus, itu gak sehat ya, udah jelas. Yang pasti satu lagi, healthy dating tuh gak saling merusak, ya gak? Katanya kamu idola cewek-cewek di sini ya, siapa namanya? Theo. Siapa yang mau nanya-nanya tentang Theo abis ini boleh ya. Pacaran yang sehat itu yang pertama ngerti komitmen, katakan komitmen. Ya. Kemudian punya nilai penghargaan. Dan yang ketiga punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena dating tuh bukan ajang coba-coba tapi persiapan buat masa depan. Katakan sama-sama, dating bukan untuk coba-coba. Dating persiapan untuk menikah. Di Alkitab nggak ada pacaran. Di Alkitab tuh yang ada tunangan. Jadi sebelum Anda memastikan Anda mau dating dengan seseorang, pastikan Anda siap komitmen dengan dia. Ada lagu dangdut ya, saya dengar di radio, kata-katanya hati ini bukan buat coba-coba gitu. Gue nggak bisa nyanyiinnya, cuma gue nangkep kata-katanya. Which is true. Dating tuh bukan ajang coba-coba. Karena gini loh, waktu Anda ngajak seseorang dating, Anda PDKT, Anda bikin dia jatuh cinta sama Anda, dengerin. Anda sedang mengambil hal yang paling penting dari hidup dia, yaitu hatinya. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nggak kebayangkan banyak orang yang gara-gara patah hati aja mau bunuh diri. Yes, banyak orang yang patah hati terus hilang semangat hidup. Kalau berantem sama pacar, akal sehat udah gak jalan, ide udah gak keluar. Jangan berani ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Dating tuh butuh komitmen, bukan sekedar coba-coba gitu. Saran saya sebaiknya kalau Anda belum siap komitmen sama seseorang, jangan pacaran. Kita bahas dulu soal komitmen ya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, merasa kayaknya saya cinta deh, kayaknya saya suka deh. Cinta itu bukan sekedar perasaan, karena kalau cuma perasaan kadang-kadang kita bisa ketipu, saya buktiin. Ada cinta karena sering ketemu, cinlok namanya. Nah, orang jadi jatuh cinta karena keseringan ketemu. Yang dilihat cakep-cakepnya terus, wangi-wanginya terus gitu loh. Jadinya jatuh cinta. Tapi itu cuma cinta sesaat. Ada juga cinta pelampiasan. Dia baru patah hati, terus holiday, pas ikut tour ada cowok kece. Itu cinta pelampiasan, nggak mungkin jatuh cinta. Karena yang namanya cinta itu harus teruji lewat waktu dan masalah. Cinta itu dewasa, makanya ngerti komitmen. Kalau Anda nggak dewasa, Anda sebaiknya jangan dating dulu. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen. Contoh gini, komitmen itu adalah Anda siap kalau sampai pacarmu ngelarang kamu ini dan itu. Cewekmu demand waktumu. Lucunya anak muda gini loh, jangan larang-larang saya. Saya mau bergaul sepuas-puasnya. Nah, lu jangan pacaran. Jangan cemburu-cemburu aja gitu kan. Lah, ini salah satu komitmen dan harga bayar menurut saya. Kalau nggak siap diganggu-ganggu soal chatting gitu, ya jangan pacaran karena memang rese pacar kita itu, ya kan? Tiap jam nanya kamu di mana, tiap jam nanya udah makan belum. Karena gini, cinta itu bikin kangen.
Nah kalau Anda berasanya gua masih mau bebas, jangan pacaran, berteman aja. Kalau belum siap komitmen sama satu orang, masih pengen lihat-lihat, jangan dating, temenan aja. Karena dating merupakan fase untuk lebih serius menjajaki hubungan ke arah pernikahan. Sebelum Anda putuskan untuk dating dengan seseorang, ini saran saya, anak muda dengar. Bertemanlah dengan orang lain sebanyak-banyaknya. Main aja bareng, pergi nonton bersepuluh, pergi makan berdua-belas. Gak usah berdua-belas, karena bahaya juga. Jangan-jangan bukan cinta, cuma nafsu aja. Amsal 27 ayat 4, kita baca sama-sama yuk. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Ketika pacaran itu ada cemburu-cemburunya gitu loh. Kalau Anda nggak siap dicemburuin, jangan pacaran. Karena kalau Anda sudah rebut hati orang dan dia jatuh cinta sama Anda, dengar baik, pasti bakal ngalamin yang kayak gini. Rese, dari pagi udah di good morningin, siang lagi break makan siang ditanya, "Hai say, lagi ngapain?" Itu udah resiko bos. Kalau nggak mau ada yang gitu-gituin, jangan pacaran. Saya belain yang perempuan dulu ya. Hubungan pacaran tidak sehat bila masing-masing tidak berkomitmen untuk menjaga perasaan pasangannya. Gue mau bebas, lu jangan larang-larang gue. Terserah gue mau nonton sama si Ani, gue mau nonton sama si Ana, gue mau nonton sama si Julia, gue mau nonton sama si Robert. Terserah gue. Oke. Kalau gitu jangan dating dong. Hati itu penting gitu loh. Gara-gara kita ngambil hati orang, orang udah jatuh cinta sama kita, terus kita nggak mau komitmen jaga perasaan dia. Kayaknya nggak fair ya nggak sih? Wajar nggak dia cemburu? Wajar dong. Waktu saya pacaran sama Ko Jojo, minta ampun deh. Dia maunya bebas, maunya berteman sama teman-teman cewek banyak banget, pergi holiday ke luar kota berapa hari gitu. Cewek 3, dia cowok sendiri. Gua nggak ikut. Gua ngerti banget tuh, pahit banget tau nggak? Kalau lu masih mau bebas, jangan dating. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen dan jaga perasaan pasangannya. Wajar dong cemburu, wajar nggak sih? Cinta tuh butuh komitmen buat setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau dari pacaran aja kita nggak mau komitmen buat setia, gimana nikah nanti? Nah di dalam pacaran kita akan teruji ketika menghadapi masalah, tantangan, masa-masa sulit. Contoh, ada hubungan-hubungan yang mungkin gak disetujuin orang tua apapun alasannya. Saran saya nomor 1, Firman Tuhan berkata hormati ayah ibumu, titik dan tidak ada koma. Apapun alasannya, kalau orang tuamu tidak setuju, kamu gak boleh nikah. Kalau mau hidup dalam berkat Tuhan, tidak ada kata kawin lari. Percayalah orang tuamu mau yang terbaik buat kamu. Tapi Kak Heni, orang tua saya tuh gak esensi. Yang dimasalahkan itu cowok saya berasal dari suku berbeda, uangnya gak banyak, keluarganya gak kaya. Oke, tapi gini, kalau itu dari Tuhan, tandanya gini, restu akan turun kalau kamu sabar menunggu. Kalau pacarmu ninggalin kamu hanya gara-gara orang tuamu gak setuju, dengerin. Mendingan lepasin sekarang sebelum kawin. Mending lepasin sekarang, kenapa? Kalau dalam masa pacaran Anda menghadapi tantangan, Anda gak bisa bertahan, lebih baik jangan menikah. Karena di dalam pernikahan tantangannya lebih banyak. Kalau urusan orang tua gak setuju aja udah gak bertahan, berarti Anda cintamu tidak teruji. Cari yang lain aja. Masih banyak kumbang-kumbang lainnya, bunga-bunga. Dengar. Asmara Kak Heni, asmara. Saya pacaran sama Jojo 9 tahun. Kenapa? Karena mama saya gak setuju. Saya pernah digampar sama mama saya. Malah sempat mau diambilin pisau loh saya. Cuma gara-gara ketahuan pacaran sama Jojo waktu SMA. Sebelum saya ke Australia. Tapi
Tapi kami berdua yakin kami dari Tuhan, karena Tuhan bicara gitu. Pengalaman tiap kita beda. Oke, gue gak bisa dengar suara Tuhan, caranya gimana? Saya tetap pegang satu prinsip. Restu dari Tuhan akan turun ke orang tua. Karena mereka dipilih Tuhan untuk lahirkan kita. Kalau gak punya orang tua, ya siapa yang kamu anggap orang tua gitu loh. Pemimpin rohanimu. Karena mereka peduli sama kita, itu penting. Kalau misalnya orang tua gak setuju, gimana Kak Heni, kita udah tambah tua. Pasti ada alasan kenapa orang tua gak setuju. Kalau dijodohin gimana Kak Heni dijodohin? Anak muda jangan cepet-cepet nolak perjodohan. Coba kenalan dulu. Kalau gak cinta ya udah gitu kan, gak jalan. Tapi jangan sakiti orang tuamu dengan gini, Mama, ini bukan zaman Siti Nurbaya gitu. Gak usah. Nurut aja dulu, mau dikenalin ya udah ikut aja. Kalian kadang-kadang terlalu sensi sih, mau dikenalin pakai jual mahal. Nggak ada jodoh-jodohin ya, padahal mau juga kan. Kalau dapat yang bagus gimana? Ya kan, rugi kan. Siapa tahu cowokmu yang sekarang ini parah sebenarnya, tapi karena engkau udah kasmaran, engkau tidak tahu yang sebenarnya gitu loh. Well, kenapa healthy dating butuh komitmen? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk serius sama seseorang, di masa dating tuh kita bakal menemukan hal-hal baru tentang pasangan kita yang mungkin kita gak suka. Oh ternyata dia jorok, oh ternyata dia males, oh ternyata dia boros, oh ternyata dia kasar, oh ternyata orangnya sombong, orangnya suka merendahkan. Kita baru ngerti pasangan kita lebih lanjut setelah kita semakin dekat. Nah, ujilah komitmen Anda. Buka mata lebar-lebar. Bisa nggak terima kekurangan dan kelebihan pasangan? Saya ngomong kekurangan dan kelebihan, karena nggak semua orang bermasalah dengan kekurangan. Kadang-kadang bermasalah juga dengan kelebihan. Contoh, dapat cewek yang kaya, sanggup gak terima? Karena lucunya ketika mereka jatuh cinta mereka bilang nggak apa-apa. Tapi begitu nikah, karena istrinya dari keluarga yang lebih kaya, jadi masalah. Jadi uji baik-baik komitmenmu, bisa terima nggak semua kekurangan dan kelebihan? Buka mata lebar-lebar. Apakah Anda dapat menghargai perbedaan yang ada? Karena masalahnya gini, ini bukan drama. Banyak pasangan yang sudah menikah, akhirnya cerai cuma karena satu alasan, perbedaan. Makanya waktu pacaran itu uji komitmenmu. Oke, dia kayak gini, gue bisa terima nggak? Sorry kalau dalam masa pacaran ada masalah-masalah yang Anda nggak cocok, Anda nggak suka dari pasanganmu, dan itu selalu menjadi pemicu pertengkaran kalian. Sebaiknya diuji lagi deh, mau dilanjutkan apa enggak? Karena kalau dalam masa pacaran udah nggak bisa saling nerima kekurangan dan menghargai perbedaan satu sama lain, sebaiknya jangan dilanjutkan, karena itu hanya akan jadi alasan buat perceraian gitu. Yang kedua, healthy dating is not blind. Saya nggak percaya cinta itu buta. Healthy dating is not blind. Kenali baik-baik pasangan Anda. Miliki pengertian yang baik tentang nilai-nilai hidupnya, gaya hidupnya, tujuan hidupnya, visinya gitu loh. Amsal 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya nggak sevisi, nggak sepakat. Tadi ada yang nanya di kebaktian ketiga, Kak Heni kalau nggak seagama gimana ya? Nah saya bilang gini, kalau nggak seagama, pertimbangannya tuh banyak. Beda prinsip hidup, beda nilai, beda pandangan. Yang akan pusing anak-anakmu nanti, satu ikut mama, satu ikut papa gitu kan. Terus nanti beda agama, meleset dikit aja, satu Kristen Katolik ada ributnya. Misalnya gini, pihak laki-laki Kristen, pihak perempuan Katolik. Waktu menikah, ngotot-ngototan, pokoknya pemberkatan harus di gereja Katolik. Yang satu bilang, enggak, harus gereja Kristen. Udah ribut, bayangin. Di awal aja udah ribut, makanya penting ayat ini bener. Kalau enggak berjanji, berarti enggak sepakat. Oke, sebelum nikah disepakatin dulu, siapa ikut siapa. Oke, mau ikut ke Katolik atau mau ikut ke Kristen. Enggak boleh jalannya beda. Harus seiman gitu loh. Maaf ya, kalau dari masa dating aja, yang perempuan gak bisa tunduk sama yang keputusan pria, nanti nikah juga akan begitu.
gak akan tunduk sama pasangannya. Masa dating tuh masa ujian yang luar biasa. Dengar baik-baik, jangan fokus sama hal-hal yang gak esensi. Fokuslah kepada hal-hal yang esensi. Apa itu? Contoh, yang kalian harus fokus yang esensi itu nomor 1 karakter. Karena karakter susah diubah. Yang kedua, fokuslah kepada nilai-nilai atau prinsip hidupnya. Contoh, kalau prinsip hidup saya, gak boleh aji mumpung, gak boleh jadi beban, gak boleh minta-minta, dan gak boleh berhutang. Nah itu prinsip hidup. Perhatikan prinsip hidup pasanganmu. Ketiga, soal iman itu penting. Sekali lagi, orang ini kenal Tuhan gak? Orang ini takut sama Tuhan gak? Ngerti firman gak? Kalau enggak, kamu akan capek. Jujur saya nikah sama yang Kristen aja, kadang-kadang masih kami bermasalah. Gimana yang gak takut Tuhan? Gak kebayang saya. Tanya tujuan hidupnya, visinya. Kalau kita gak nikah sama orang yang sevisi, kita akan berat sekali melangkah. Saya bersyukur saya nikah sama orang yang sevisi, paling tidak dia mendukung visi yang Tuhan tanam dalam hidup saya gitu. Anda kalau ketemu sama pasangan ya, temen yang baik terus jatuh cinta, terus ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Jawabannya gini, abis baik sih. Dengar, itu gak jaminan. Karena semua orang yang naksir sama kamu pasti baik-baikin kamu. Ya kayak jualan barang aja, kalau gak dibilang bagus kan gak ada yang beli. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, coba bertanya, kenapa ya gue cinta sama dia? Alasannya gini, abis dia baik banget sih. Aduh, pasti baik lah orang dia mau sama kamu. Mari pelajari sifat aslinya, karakter aslinya. Karakter asli seseorang akan terbaca yang pertama. Lihat reaksinya terhadap tekanan dan atau disakiti orang, bagaimana dia beraksi. Biasanya aslinya orang tuh kelihatan waktu dia dibikin marah. Ada orang yang sakitin dia atau dia ngalamin masalah. Ada orang-orang yang gak kuat terhadap tekanan, itu kelihatan. Mudah menyerah. Yang kedua, sikapnya terhadap orang-orang lemah. Orang-orang di bawah dia, contoh pembantu rumah tangga, tukang parkir, orang-orang yang gak berharga lah buat dia. Lihat bagaimana sikapnya. Yang ketiga, perlakuannya terhadap orang tua, keluarga, dan orang-orang di rumahnya. Karena di rumahlah kita jadi kita yang sebenarnya. Kalau mau lihat karakter orang, lihat bagaimana dia sama keluarganya. Kalau dia sayang sama mamahnya, dia perhatian sama mamahnya, dia care, dia bantuin mamanya, bantu bisnis orang tuanya, dia dengar-dengaran dengan orang tua. Saya yakin dia juga akan sayang sama keluarganya sendiri nanti. Gaya hidupnya, apa yang sering dibicarakan, hati-hati milih pasangan. Jangan lihat wajah ganteng aja, jangan lihat wajah cantik aja. Gaya hidup penting. Ada orang yang gaya hidupnya gak nyambung sama kita. Misalnya dia sukanya hura-hura, pergi ke dugem, ya shopping melulu, maunya holiday terus, gak pernah nabung, gak pernah mikirin masa depan. Ingat loh, nikah itu gak cuma buat berdua doang, akan ada buntut-buntutnya gitu loh. Ada anak-anak yang akan lahir dari pernikahan itu. Kalau kita nggak ngerti mengelola keuangan dengan baik, bahaya. Apa yang sering dia omongin itu akan mengungkapkan isi hati dan pemikirannya. Makanya kalau pacaran tuh ya, jangan cium-ciuman terus, ngobrol. Giliran pacaran lu pegang-pegang ini ono. Ngobrol, karena dari obrolan itu Anda bisa tahu orang ini tuh mentalnya kayak apa gitu. Semuanya keluar gitu loh. Bagaimana cara dia mengelola keuangan penting. Nih yang perempuan-perempuan dengerin. Caramu mengelola keuangan menentukan kaya miskin suamimu. Yang perempuan ini penting. Karena seringkali perempuan boros. Lihat temennya beli tas ini ikut beli tas itu. Demi gengsi sekolahin anak mahal-mahal, belum tentu yang bagus. Harus bijaksana dari masa dating, belajarlah jadi istri yang baik gitu loh. Jangan begitu udah nikah, mertuamu bilang sejak kawin sama perempuan itu anakku jadi bangkrut gitu kan, nggak boleh dong. Nah yang laki-laki dengar baik, belajar mengelola uang dengan baik. Jangan sampai ngutang di mana-mana. Jangan nggak bijaksana dengan keuangan, karena banyak kali masalah-masalah terjadi di tengah-tengah hubungan itu soal hutang. Dan saya mau
bahas ini. Buka mata lebar-lebar. Kalau saat ini pasanganmu punya karakter yang buruk, kasar. Maaf, berani mukul. Kata-katanya kasar. Sombong. Saran saya, denger ini. Jangan dilanjutkan. Rata-rata sampai nikah pun kasarnya makin jadi. Jangan fokus sama kekayaan, nikah sama orang kaya yang punya nama. Jangan itu yang kamu kejar. Saya lihat sendiri, teman saya nikah sama orang kaya. Dia gak menghargai istrinya, kasar lagi. Jangan itu yang jadi fokus, lihat karakternya. Sombong gak dia? Semena-mena gak sama orang? Suka caci maki orang gak? Mentang-mentang punya duit kasar sama orang gitu. Perhatiin karakternya. Kalau dia bilang gini, maafkan daku, dia kirim bunga 10. Aku akan berubah setelah kita menikah nanti. Dengar, attitude susah berubah. Ada yang susah berubah lagi, mentalitas malas. Suka berhutang. Terikat obat-obatan, aduh kalau udah narkoba butuh kasih karunia. Suka selingkuh, bayangin. Kalau masih pacaran aja suka selingkuh, saya jamin nikah pun gitu. Ini sifat yang kebawa-bawa terus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Jangan berharap banyak, karena ada hal-hal yang sulit berubah. Anda tidak mau menyesal di kemudian hari. Kemudian di dalam masa pacaran, kalau pasanganmu tidak bisa menghargai kamu, saya mau bilang gini, nanti nikah pun kamu lebih tidak dihargai. Dating is not blind. Yang perempuan-perempuan dengar ini. Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu, dengar yang perempuan. Dia akan jaga kamu baik-baik. Saya mau tanya, waktu kalian beli handphone, katakan beli iPhone di Apple, ya. Ini saya nggak di endorse ya. Ketika Anda beli handphone, sebelum dibayar, boleh dibuka nggak plastiknya? Boleh dicungkil dikit nggak? Nggak boleh. Lah Anda sama pacar itu belum nikah, kok udah berani buka-buka? Anda pinjem mobil temenmu pasti expect mobilnya dikembalikan dengan keadaan sempurna, seperti sedia kala, bener nggak? Anda pakai baik-baik nggak itu mobil? Nyetirnya hati-hati nggak? Anda pastikan Anda kembalikan dalam keadaan baik nggak? Kenapa waktu pacaran Anda nggak jaga anak orang? Dan Anda nggak pastikan dia pulang ke rumah dalam keadaan utuh gitu. Kalau cinta, saya yakin Anda nggak merusak pasangan Anda. Cara menguji orang tuh cinta banget sama kita atau enggak? Firman Tuhan bilang, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak berbuat jahat. Udah jelas, kalau bukan nafsu tapi benar-benar cinta, dia jaga banget. Berapa banyak saudara yang punya handphone? Tolong angkat tangan. Handphonemu tolong dipegang di tangan kanan. Semuanya. Angkat tinggi-tinggi. Dalam hitungan ketiga, banting ke tanah. 3, 2, 1. Gak ada kan? Kenapa coba gak dibanting handphonenya? Karena Anda sayang. Waktu handphone baru beli, terus gak sengaja tangan kita licin, jatuh ke lantai, sakit hati gak? Sakit. Tapi herannya, pacarmu yang kamu bilang kamu cinta itu, kamu sakiti terus berulang kali. Kamu bikin dia jatuh terus. Kak Heni, sama-sama suka, sama-sama mau. Kalau gitu kamu juga gak menghargai dia. Apa yang mau dibawa ke pernikahan kalau gak ada nilai penghargaan? Kenapa saya bilang nilai penghargaan penting? Ini kebenaran. Apa yang hilang dalam pernikahan? Nilai penghargaan. Saya kasih contoh. Waktu kita masih baru pertama kali PDKT,
Saya pernah ngomong, kita makannya cantik, ingat? Makan sesendok dilap. Minum, mulutnya ditutup. Pakai sedotan, bos. Begitu udah pacaran, kamu gak suka. Lu berasa ya? Setelah menikah, masih ada gak? Sorry ya, kentut aja udah gak malu. Jadi apa yang hilang? Nilai penghargaan. Dulu waktu masih PDKT, Jojo bukain gua pintu loh. Masuklah gua ala princess. Tapi setelah pacaran, masuk masing-masing. Brek. Setelah nikah, lu pergi sendiri gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makan bareng kalau masih PDKT. Sayang gue nggak ada cowok yang bisa gue peragain di sini. Nanti masuk media bahaya. Tangannya dipegang, tatap-tatapan. Nggak mau kehilangan momen. Kita cuma punya waktu 2 jam sayang. Aku nggak mau kehilangan sedetik pun tanpa menatap wajahmu. Ditatap terus, nggak makan-makan. Coba kalau udah jadi, udah pacaran, masih lihat-lihatan nggak? Enggak lah, udah ngobrol sambil berantem. Udah nikah, masing-masing ngecek HP masing-masing. Beda banget. Ada yang hilang di dalam pernikahan. Ini jujur nih sebagai yang udah nikah saya ngomong. Nilai penghargaan. Nyongkel gigi aja dulu yang tutup-tutup, sekarang udah. Dulu masih mau pacaran, pastikan wangi. Semprot parfum dari kepala sampai kaki. Udah nikah. Saya bau saya. Nilai penghargaan udah gak ada bro. Jadi kalau dari masa pacaran kalian gak ngerti menghargai pasanganmu, saya ragu kalian bisa saling menghargai di pernikahan. Seperti engkau sayang sama handphonemu itu, dan kamu jaga supaya gak jatuh. Sayangilah pasanganmu dan jangan bikin dia jatuh. Kan gitu. Masalah terbanyak dalam hubungan adalah masalah keuangan, perselingkuhan, dan tuntutan kepada pasangan supaya berubah. Itu aja yang bikin berantem. Kamu gak mau pernah mau berubah, kamu gak pernah mau berubah, selalu itu alasannya. Makanya selama masa dating, lihat baik-baik kekurangan pasanganmu, pastikan kamu lihat perbedaan di antara kalian, dan tanya dirimu sendiri, kamu bisa terima gak? Kalau gak bisa terima, jangan dilanjutin. Buka mata lebar-lebar. Yang terakhir, healthy dating tuh punya clear purpose, punya tujuan yang jelas. Kalau kalian dating, kalian tahu bahwa ini bukan sekedar coba-coba. Kalian mau serius. Makanya jangan dating kalau belum mau serius. Teman baik dulu aja. Dan jangan rusak anak orang, kan gitu. Apakah boleh putus kalau nggak cocok? Boleh lah. Kayak tadi kan, buka mata lebar-lebar, lihat kekurangan, lihat perbedaan. Bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima, ya jangan jalan. Selesai aja, baik-baik. Tapi saya saran, selanjutnya bijaksanalah. Sungguh-sungguh berteman baik dulu, karena dari antara teman-temanmu, kamu bisa lihat mana yang kalau makan gak pernah mau bayar, mana yang kalau nonton selalu nitip beli tiket tapi gak pernah ganti. Berteman itu membuka mata kita. Pacaran itu malah membuat kita buta. Ketika pacaran dia baik-baik di depan kita, di belakang kita gak tahu, tapi pertemanan selalu lebih murni. Dia akan jadi dirinya sendiri. Kamu gak suka, tapi kamu lihat, kamu tahu gitu loh. Gunakan masa dating untuk membangun masa depan kalian berdua. Amsal 24 ayat 27 bilang gini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Masa pacaran dating ini jangan sibuk nyupirin pacarmu. Bekerjalah sungguh-sungguh, bangun rintis usahamu, kerjalah di ladangmu, belajar baik-baik, persiapkan masa depan kalian berdua. Dan pastikan nanti kamu bisa gaji supir buat dia, kan gitu.
Gunakan waktu itu jangan hanya untuk peting-peting, cemek-cemek sana sini gitu loh. Nyari tempat gelap berduaan, aduh udah gak zaman. Kalian itu harus mempersiapkan diri untuk masa depan sama-sama. Kenali baik-baik pasanganmu dan kerja keraslah untuk membangun masa depan kalian berdua. Jangan sibuk mempersiapkan pernikahan, pesta, aduh dimegah-megahin. Persiapannya setahun, sematang-matangnya. Tabungan dikuras habis cuma buat pesta satu malam. Dengar, pesta semalam gak ada artinya. Persiapan menikah itu seumur hidup. Itu yang lebih penting untuk dipersiapin. Bukan baju pengantinnya mau model apa. Ini bukan kisah Cinderella, ini kisahmu yang sebenarnya. Yang terakhir, kasih itu gak posesif tapi percaya. 1 Petrus 4 ayat 18 bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Dengar baik, kalau ada yang posesif sama pacarnya, saya pelajari ada 2 kemungkinan. Orang yang posesif sama pasangannya itu biasanya sudah terlanjur berhubungan terlalu dalam sehingga takut kehilangan. Yang kedua, kalau ada pacar yang terlalu posesif sampai kasar, itu satu masalahnya, dia ada gangguan jiwa. Mungkin mengalami trauma masa lalu, pernah kehilangan, sehingga dia jadi posesif. Mau menguasai dan kamu gak boleh punya teman, kamu gak boleh bergaul, ini bahaya. Lebih baik jangan pacaran sama yang begini. Dia harus sembuh baru boleh punya hubungan dengan yang lain. Jangan melangkah lebih jauh dari sekedar hubungan yang sehat. Kalau kalian tanya saya, Kak Heni pacaran yang secara prakteknya itu sehat gimana? Kalau saya kasih prakteknya ya, gandengan tangan masih oke. Cium pipi masih oke. Lebih dari itu menurut saya jangan. Peluk, oke sebentar aja, lama-lama kesetrum nanti. Batasannya apa batasannya? Batasannya ini, apapun yang bikin kamu nafsu itu udah gak boleh. Oke, kasih itu menghargai. Kita buka sesi tanya jawab.